Saudara tadi membantah tak ada menerima uang. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Agung? Pernah yang mulia. Pernah. Apa keterangan saudara di sana waktu itu? Saya diperiksa 2 kali yang mulia. 2 kali? Ya. Tentang penerimaan yang 20 kali yang dari Bu Epi itu ada? Ada juga yang mulia. Saudara akui di dalam pemeriksaan itu? Dalam pemeriksaan saya mengakui. Iya, saudara akui. Iya kan? Betul yang mulia. Ya. Berapa kali saudara akui menerima uang? Berapa kali? 20 kali yang mulia. 20. Itu berdasarkan informasi dari tim penyidik. Bukan keterangan saudara itu. Yang 20 kali keterangan saudara di penyidikan itu bukan keterangan saudara atau keterangan penyidik. Ya, majelis sudah meneliti tentang surat kuasa dari pihak tergugat. Untuk tergugat 1 ya, tergugat 1 Insinyur Haji Joko Widodo itu memberi kuasa kepada 3 orang ya. Yohanes De Brito Irfan, ya. Terus Fendi Tri Adianto, ya. Terakhir Adi Putro Panggarso Wicaksono. Ya, terima kasih ya sudah hadir. Lengkap. Kemudian tergugat 2 KPU Kota Surakarta, hadir langsung Ketua KPU Justinus Arya Ateswara. Ya. Selain itu juga memberi kuasa kepada sini hadir. Dengan ini masukkan. Ruiz Alfianto. Kemudian Wiji Lestari. Selanjutnya Panji Rahmat Sidarto. Ada. Sedang fotokopi. Petugas tolong Pak ditempatkan Ibu. Itu jangan berdiri Ibu, duduk di sebelah. Tolong Pak. Tidak, di sebelah sini aja Pak. Sebelah sini. Ya, mohon maaf Bu ya, Pak ya, karena ini kapasitasnya, karena majelis juga tidak tahu berapa orang yang hadir, kita siapkan tempat duduk seperti ini ya. Ada kekurangan tempat duduk, tapi sudah salah satu dari kuasa saudara sudah ada di sini ya. Selanjutnya dari tergugat 3. Tergugat 3 ini Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Dr. Anus Munarso. Hadir Pak ya. Ya. Kemudian memberi kuasa juga kepada Saiful Nadib. Ya. Kemudian Muhammad Rois. Bana Bayu Wibowo. Ya. Yang lain ada di sini ya. Ada jumlah totalnya 12 ya. 12. Selain itu ada Iwanuddin Iskandar Mulyono, kemudian Kusri Sabtono, Adi Gana, Eni Kustiningsih, Saiful sudah tadi, Ali Haidar, Masaya Latifah Sari, Iksan Muhajir, dan Rahmatullah Indrasari. Ya, tapi setelah diteliti oleh majelis, di sini ada, ya tadi sudah dinyatakan oleh kuasa bahwa ada kekeliruan ya, karena di sini disebutkan Pengadilan Negeri Boyolali, ya, seharusnya itu Pengadilan Negeri Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang surat kuasa yang diajukan ke pengadilan, persidangan pengadilan itu harus telah didaftarkan di kepanitraan pengadilan. Ini surat kuasanya belum. Ya, ya nanti majelis akan sampaikan kepada saudara di akhir ya. Kemudian terakhir tergugat 4. Tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini Profesor Dr. Ova Emilia. Ini rektor ya? Rektor. Ini memberi kuasa kepada ini yang hadir. Ferry Anthony. Ya. Ini Kepala Biro Hukum Organisasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua yang hadir Ripsika Afinuddin,
Afifuddin. Selain itu ada Yusuf Aditya Wibowo dan Derajat Wicaksono. Kesemuanya adalah internal Universitas Gadjah Mada. Ya, setelah diteliti sudah didaftar ya. Kami mohon apabila diperbolehkan kami juga ikut melihat untuk surat kuasa demi legalitas dari siapapun yang hadir di persidangan ini yang mulia. Ya, itu pasti Pak, ya. Pasti karena majelis masih lihatkan tadi permasalahan yang belum didaftar gitu. Ya, untuk yang belum didaftar majelis beri waktu untuk persidangan berikutnya untuk didaftarkan. Kemudian direnvoi untuk Surakarta, ya. Ya. Ya, Mohon izin yang mulia. Ya. Apabila memang belum memenuhi legalitas, mohon untuk dikeluarkan dulu dari persidangan yang mulia. Ya, silakan dicek dulu ya. Guncang seluruh negeri. Di persidangan terbukti 100% ijazah Jokowi palsu. Pembuatnya dari Pasar Pramuka akhirnya datang mengaku dan bersaksi, saya yang buat dokumen itu, saya kenal hasil karya saya sendiri. Penyiar, Menyala News. Bukaan, hari di mana segalanya terbongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat bertemu kembali seluruh pendengar setia kami di seluruh pelosok Indonesia. Dimanapun Anda berada, terus nama ini, Menyala News. Satu-satunya media yang tidak pernah takut kuasa, tidak pernah menutup kebenaran, dan selalu menyampaikan fakta apa adanya sampai ke akar-akarnya. Saudara sekalian, hari ini kita mencatat sejarah paling bersejarah dan paling mengejutkan dalam hukum kita. Di ruang sidang yang penuh sesak, sampai orang harus berdiri di luar pintu karena kehabisan tempat duduk, terjadi peristiwa yang menjadi titik akhir dari segala kebohongan selama puluhan tahun. Setelah sekian lama ditutup-tutupi, setelah sekian lama disangkal, setelah sekian banyak uang dan kekuasaan dikerahkan untuk menutupi jejak, akhirnya kebenaran datang sendiri. Saksi kunci yang paling ditunggu, orang yang memegang seluruh kunci rahasia besar ini, akhirnya melangkahkan kakinya masuk ke ruang sidang. Dia bukan pejabat, bukan politisi, bukan orang kaya. Dia adalah seorang pembuat dokumen percetakan yang bekerja di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta. Orang yang mengaku sebagai tangan yang membuat sendiri dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang dipakai untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Di hadapan hakim, di hadapan jaksa, di hadapan para ahli, dan di hadapan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan, dia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa dan berkata dengan suara lantang, "Yang mulia hakim, saya datang ke sini untuk jujur. Ijazah yang dipegang Joko Widodo itu, saya yang buat. Saya buat di tempat saya di Pasar Pramuka. Saya ingat betul pesanannya, saya ingat bentuknya, saya kenal betul hasil karya saya sendiri. Dokumen itu bukan dari UGM, itu buatan saya, dibuat di Jakarta, bukan di Yogyakarta." Ruangan sidang langsung hening sejenak, lalu meledak dengan tepuk tangan gemuruh. Kubu pembela Jokowi tertunduk lesu, wajah mereka pucat pasi, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Habis sudah segala alasan, habis sudah segala pembelaan. Pembuatnya sendiri sudah datang dan mengaku. Bagaimana kronologi lengkap penemuan saksi ini? Apa saja detail yang dia ceritakan saat membuat dokumen itu? Bagaimana pemeriksaan di persidangan berlangsung? Dan apa keputusan hakim setelah mendengar kesaksian itu? Kita bahas semuanya sangat panjang, sangat rinci, dan sangat lengkap. Tidak ada yang dikurangi. Selama 18 menit ke depan ini, hanya di Menyala News. Jam 3:30 menit, jam 7:20 menit, kronologi dari Pasar Pramuka sampai ke Istana Negara. Saudara pendengar, mari kita ikuti cerita lengkap yang disampaikan oleh saksi ini. Sebut saja Bapak S, pembuat dokumen dan percetakan berpengalaman puluhan tahun di kawasan Pasar Pramuka.
Di awal keterangannya, dia menjelaskan pekerjaannya. Dia mengaku biasa menerima pesanan pembuatan bermacam-macam dokumen, mulai dari yang sah sampai yang tidak resmi. Dia berkata, sekitar tahun 2013 menjelang pemilihan presiden, Ya, halo soal politik, selamat datang di channel Kabar Politik Viral, di mana teman-teman kita akan membedah realita, mencari kebenaran yang tersembunyi di tanah air. Ya, sebelum kita melihat bagaimana gemparan sebuah isu yang lama datang kunjung usai ini semakin memanas, teman-teman jangan lupa berikan komentar dan subscribe channel kita agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Ya, teman-teman semua, hari ini publik kembali digemparkan oleh sebuah isu lama yang tak kunjung usai dan bahkan semakin memanas. Ya, apalagi kalau bukan polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Namun kali ini ada temuan baru yang sangat mengejutkan yang membuat netizen dan para pakar angkat bicara. Ya, mari kita bedah faktanya bersama-sama. Baru-baru ini, di mana beredar analisis mendalam yang membandingkan foto ijazah milik Profesor Saratri yang lulus tahun 1986 dengan foto ijazah Insinyur Joko Widodo yang disebut lulus tahun 1985. Perbedaan yang kasat mata sobat politik ini lah yang menjadi perdebatan dari isu polemik kali ini. Ya, pada foto Profesor Saratri, posisi stempel berada di atas foto, struktur kumis bentuk wajah bulat dan garis rahangnya sangat konsisten dari muda hingga tua. Sementara itu, pada foto ijazah yang diklaim milik Jokowi, stempelnya justru ada di bawah foto, kumisnya menghilang dan yang paling janggal, foto di ijazah tersebut menggunakan kacamata. Sobat politik pasti tahu aturan akademisi era tahun 1980-an itu sangat ketat. Jangankan memakai kacamata, telinga saja harus terlihat jelas. Bahkan bagi mahasiswa yang berjilbab saat itu pun ada aturan khusus untuk pas foto ijazah. Pertanyaannya, ada keistimewaan apa seorang mahasiswa bernama Joko Widodo sampai ijazahnya bisa melanggar aturan baku UGM? Kala itu, kenapa KPU bisa meloloskan dokumen yang penuh keganjalan seperti ini? Apakah ini bentuk maladministrasi yang nyata? Ya, keganjalan tidak berhenti di situ. Ketika para pakar dan aktivis seperti Dr. Rismond mencoba melacak skripsi digital atau versi elektronik Darson dan Destillation di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, mereka menemukan fakta bahwa di dalam sistem tersebut tidak ada lembar pengesahan tim penguji. Saat hal ini dikonfirmasikan kepada pemimpin pihak otoritas kampus, jawabannya justru dinilai berputar-putar dan tidak memberikan kepastian hukum kepada publik. Ya, melihat tayangan dan fakta-fakta tadi, wajar jika netizen di kolom komentar berandang. Banyak yang menilai ada upaya sistematis untuk menutupi kebohongan demi melindungi kekuasaan. Gelar akademik tertinggi sekelas profesor pun dikritik tajam karena dianggap gagal memberikan transparansi dan terkesan hilang akal sehat demi membela elit. Ya, sobat politik semua, sebenarnya solusinya sangat sederhana. Jika memang ijazah itu asli, kenapa harus disembunyikan? Kenapa tidak ditunjukkan saja ke publik secara transparan agar polemik bertahun-tahun ini selesai dan nama baik alma mater UGM tetap terjaga? Kepastian hukum dan kebenaran harus tetap terungkap walau sepahit apapun itu, karena jika kepalsuan dokumen negara dibiarkan tanpa pengusutan tuntas, ini akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum dan masa depan demokrasi bangsa kita. Nah, sobat politik semua, bagaimana? Menurut analisis kalian, apakah kalian melihat ada keganjalan yang sama atau kalian punya pandangan berbeda mengenai polemik ijazah ini? Ya, silakan tulis pendapat kritis dan opini kalian di kolom komentar di bawah, dan agar semakin banyak netizen dan masyarakat yang melek akan politik. Kita juga melihat teman-teman banyak sekali komentar dari masyarakat luas yang sudah memberikan tanggapannya di cuplikan video ini, dan mari kita lihat bersama teman-teman apa saja pendapat mereka. Ya, teman-teman semua, di sini disampaikan oleh teman kita Aranit, mantap semangat terus membela kebenaran. Tuti Manfuhan memberikan komentar, kalau sudah jadi jongos Jokowi Profes pun berani berbohong, dia nggak ingat lagi dengan akhiratnya. Di sini juga saudara kita Ibnu Sunina memberikan komentar, Pak Kurs Coro harusnya jadi saksi di pengadilan dan disumpah.
Di sini juga disampaikan oleh teman kita Hedi Wulan, jelas berbeda dong, kan Jokowi bukan manusia tapi siluman, jakhluk, jelmaan Firaun. Di sini Badrun Badri berkomentar, pengadilan lah nanti yang bisa kasih kepastian, tunggu aja kebenaran pasti akan ditunjukkan jalannya. Achman Far berkomentar, saya yakin kebohongan oleh siapapun akan hancur dan azabnya amat pedih akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat kebohongan tanpa terkecuali. Kita lanjutkan. Chatka memberikan komentar, di negeri ini tua bangka tidak mencerminkan kedaulatan, ketamakan, memakan kejujuran. Sukrama Agus berkomentar, semoga Allah memperlihatkan siapa yang tidak jujur tentang ijazah Jokowi secepatnya biar fitnah memfitnah segera berakhir. Agus Tommy juga berkomentar, Profesor kok termilia, jawabannya tebal pelit kayak balut begitu. Kita melanjutkan, di sini juga Agustri berkomentar, ya Allah negeri ini sudah terlalu zolim di mana kebenaran yang menjadi hak Tuhan telah diinjak-injak. Semoga Allah tidak murka dengan fenomena kezoliman sebagian hambanya. Sugianjo memberikan komentar, semoga dalam urusan ijazah Jokowi ini semua termul-termul dari pejabat yang bergelar profesor sampai rakyat biasa yang berbohong segera diazab oleh Allah. Ahmad Buduyung berkomentar, kejujuran, keadilan dan kebijaksanaan telah pudar menjadi buram, abu-abu karena sudah terkontaminasi dengan uang. Bisa saja nanti mereka, anak generasi kita dirusak karena kotoran uang. Kita lanjut, Parmato Parwiro berkomentar, selekasnya seret komplotan Jokowi sedendun tahun 2026 bisa perlu. Kalau pemerintah tidak mampu ya pakai people power dilanjutkan revolusi. Kita lanjutkan, teman kita Ati Mahaja memberikan komentarnya, nama seorang akan selalu baik-baik saja apabila selama hidupnya tidak melakukan hal-hal yang tidak merugikan masyarakat. Nah, kalau Jokowi, WOS, IKN, mobil SMK, bahkan dinastinya nyata. Kita lanjut, di sini juga Muhakamin berkomentar, salah satu bukti Jokowi menutupi ijazah palsu ialah merubah aturan pengangkatan rektor ditunjuk oleh presiden sehingga rektor UGM disuruh membela mati-matian bela Jokowi. Ini jelas. Nah, teman-teman semua, bagaimana komentar kalian mengenai tanggapan dari netizen ini yang sudah kita saksikan bersama? Jangan lupa untuk berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah, dan saya pamit undur diri. Salam demokrasi.